Oke, berjumpa lagi di channel saya Yoga Sarkem. Setelah sekian lama ini nggak buat vlog, kali ini saya pengen ngevlog. Ini saya lagi demen main ikan nih, ikan cana. Nah, kali ini saya mau buat vlog tentang ikan cana, bagaimana cara perawatannya, bagaimana cara mendapatkannya. Kebetulan ini teman saya itu mempunyai usaha yang jual beli cana. Oke, kita lanjut aja ke sana ya. Tapi sebelum sana kita tetap pakai masker dong, safety. Oke, jalan. Belum pakai parfum, pakai parfum dulu. Pakai motor karena deket banget, kita pakai motor aja. Kan sampai lokasinya nih. Halo, itu orang nih. Sehat bro? Sehat. Lagi ngapain? Nguras sih. Oh, lagi nguras nih, kebetulan nih. Biasa kegiatan. Karena nggak ada kerjaan, jadinya dia ngerjain sendiri biar ada kerjaan. Aku sudah mandi. Berarti mau 200 yo. Pantes mau mainan air. Udah mandi, sekarang udah siap. Waduh. Siap apa nih? Siap mau kita sharing-sharing ya. Oh iya. Sharing-sharing. Oh, ini waktunya slow kan? Free mas. Oh free, oke. Kebetulan free hari ini. Ini kayak baru lihat saya main cana di Purworejo. Nah, siap. Monggo. Oke, saya udah sampai nih tadi tempatnya ya, cuma 10 menit dari situ. Kan orangnya di rumah. Tadi udah lihat kan, tadi lagi bersih-bersih. Oke, Mas Era. Halo. Sehat? Alhamdulillah sehat. Lama nggak jumpa, ternyata udah punya bisnis ini nih, gudang ikan cana. Kebetulan di Purworejo saya baru lihat ini sih. Yang racuni saya ikan main cana juga ini. Bagus banget nih, banyak banget. Saya mau bertanya-tanya nih tentang seputar ikan cana. Awal mula ikan cana di Indonesia itu masuk tahun berapa toh? Sebenarnya udah lama kalau ikan cana masuk ke Indonesia. Tapi kalau saya pribadi main ikan cana sendiri ini awal itu sekitar 2017 kan. 2017 main, sekarang udah 2020, jadi udah 3 tahun. Wow. Waktu yang nggak cukup sebentar itu 3 tahun untuk ngebesarin ikan cana ini. Nah, awal mulanya itu dari hobi apa langsung ngebentuk jualan kayak gini nih? Kalau dulu pertama awal dari hobi sih. Oh, dari hobi. Karena dulu pertama awalnya predator, terus beralih karena kalau predator kan pusing lihatnya. Ini maksudnya predator ini buaya atau ular kobra?
gimana? Predatornya dalam artian predator dari varian ikan. Ikan Oh, kayak aligator ya? Aligator, kayak semuanya kan ada Oscar juga. Tapi kan dicampur dengan satu tank, di tank gitu, jadi predator itu pusing lihatnya. Oh, pusingnya kenapa itu? Karena satu akuarium yang mau diliatin itu yang mana, pusing kita jadi ngeliatinnya. tadinya seneng. Tapi lama kelamaan karena pusing itu, terus ada pikiran buat cobalah main ke yang satu akuarium satu tank. Nggak taunya karena itu banyak jenisnya, jadi nambah tank nambah tank gitu ya. gitu. Boros juga ya tanknya. Boros. Nah, awal mula pelihara cana, kan cana jenisnya banyak banget. Untuk pertama kali jenis cana yang dipelihara itu jenis yang apa? Kalau aku dulu maru. Dulu maru juga menang lelang, terus habis itu Pultra yang itu ya, yang biru ya? Pultra. Cana pultra. Kalau dulu awal maru itu karena menang lelang ya. Karena menang lelang maru kan. Terus habis itu ada lelang lagi pultra akhirnya menang juga. Jadi itu nambah terus. Berawal dari lelang ya, sama kayak merpati juga ya, lelang-lelangan ya. Ada lelang karena komunitasnya aku dulu awalnya soalnya dari Jogja mas. Oh Jogja. Dari Jogja dulu awalnya main, karena Jogja kan lebih rame kan dulu karena dari Jogja pulang kerja suntuk. Nah itulah awalnya mau bermain ikan itu di situ. Nah ada kendala nggak sih untuk main cana atau yang penghobi cana untuk pemula-pemula nih? Kayaknya kan kesannya kalau dilihat, kalau yang belum tahu kan kayak ikan-ikan yang di pasar tuh, ikan gabus biasa. Iya. Gabus konsumsi kayak gitu ya. Gabus konsumsi. Untuk buat yang pengen mencoba memelihara cana, itu apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Kalau yang dipersiapin tentunya pertama tank ya. Tank perlu banget itu. Itu tank maksudnya yang buat perang. Tanknya itu kalau dikomunikasikan tank itu dalam artian akuariumnya. Jadi tank itu akuarium, bukan berarti tank itu yang buat perang ya, jangan salah. Iya. Pikiran. Pertama tank. Habis itu tank ya dipikirkan juga mau tipnya dari jenis cana apa dulu. Dia penghobinya itu yang mau mulai itu dia harus punya patokan. Saya mau melihara cana apa, dan paling tidak sedikit mempelajari karakter ikan. Jadi nggak asal ini ya. Jangan asal dulu. Kalau asal nanti kita bisa aja kan. Kalau kita asal mah semua orang juga bisa. Kita nggak ngerti karakter. Oh iya benar. Ini dengar katanya itu pelihara ikan cana itu kita harus tahu apa ya, triknya supaya warnanya itu jadi lebih bagus. Terus katanya sih ada akuarium yang didesain kayak kacanya di stiker atau di apa. Kalau itu ada sih, kalau treatment biasanya. Namanya treatment. Saya baru tahu soalnya itu namanya treatment. Kalau treatment bisa dari segi tanknya, bisa. Itu diapain tanknya? Biasanya main background sih, sama main substrat itu dasaran pasir bawah. Kalau pasir itu ngaruh nggak? Kalau pasir sebenarnya, maksudnya pasir yang merah, pasir biasa atau pasir putih itu ngaruh nggak? Setiap jenis ikan, kalau di saya ya, kalau menurut saya yang saya alami, setiap warna pasir itu ngaruh di ikan. Ngaruh. Jadi kalau pasirnya warnanya putih, misal pakai pasir desa apa pasir pantai, kebanyakan ikan cenderung warnanya putih. Kalau misal ikan kita di ikan memang karakternya harus ngeluarin warna pucat, apa ngeluarin warna merahnya, kayak misal ikan Asiatica itu substratnya putih, itu dia bisa nongol warna merahnya. Gitu ya. Untuk di sini sendiri itu jenis-jenis ikan cana itu apa aja di sini? Kalau di sini saya ada paracana tentunya ada. Bukan hanya cana aja ya. Paracana juga ada dari. Jadi ada macam-macam lagi nih. Cana sama paracana. Bedanya? Kalau di cana itu, kalau setahu saya di Asia. Asia. Kalau paracananya itu di Afrika. Tapi ada satu lagi tuh, paraleang. Oke, balik lagi.
apalagi tadi ada Paracana, terus ada Paracana Obscura, Oh. ada Maruliodes, Oh. Bilu varian, ada Aura Immaculata, ada Asiatica RSGS, ada Rexana Pulcra, ada Senjata Albino, ada Blue Bengal, ada Andau, ada Asiatica Red Streak, ada Baby yang lumayan banyak juga ada ya. oh baby juga ada. Untuk tadi udah nanya jenis di sini. Harga ini kan jualan atau nggak dijual sih sebenarnya? Ini dijual apa enggak? Jualan sih niatnya. Niatnya jualan. Niatnya emang jualan udah. Kadang ada yang hobi itu nggak mau ngelepas. Kalau ini jual. Iya. Harganya berapa aja nih? Kalau yang saya jual tergantung jenisnya ya. Kalau ada itu ada Maruliodes saya sekitar 31-35 itu saya bandrol karena mental sama warnanya udah kiami ya, udah lumayan lah. Udah lumayan kalau buat saya itu saya lempar 2.000 2K juta. ya, 2 juta. 2.000K. Lumayan ya ikan ini, kalau emak nggak tahu diambil, dipotong, dimakan. Ini nih kayak kejadian ikan arwana. Lumayan. Terus apa lagi nih? Ada Asiatica. Asiatica. Asiatica per, kebetulan Asiatica RSWS itu per, itu saya bandrol 4,5 sudah buket. Wah, udah di booking. Udah dibukin. 4,5 juta. Terus ada Cana Putra. Cana Putra. Ses 12-13 saya bandrol 250 untuk size yang 15. 12-13. Oh, 12-13. Itu yang warnanya cantik sih. Sebenarnya saya ngincer itu sebenarnya. Cuma tanknya yang belum ada. Terus apa lagi? Ada Cana Asiatica Mm. Red Spot itu ses 14-15 saya bandrol 450. Tadi saya lihat ada albino. Albino itu dibanderol berapa? Kalau albino itu kebetulan yang satu cacat ya, cacat ekor turun, yang satunya cacatnya petnos, dia agak pesek. Yang agak pesek itu saya 15-16 saya bandrol 800.000, kayak kucing ya. Petnos ya. Kalau yang turun, ekor turun saya bandrol 600 itu saya 17-18. 18 lumayan juga ya harganya. Untuk baby Buat baby-babynya ada Asiatica RSWS size 8-10 cm, per ekornya saya lempar 200.000. Untuk Maruliodes Yellow varian yellow size 8-13 cm, yang 8-10 saya bandrol 45.000, yang 10-13 saya bandrol 55.000 ya. lumayan juga. Di sini itu cuma ikan cana doang atau ada ikan hias lain sih? Kalau ikan hias lain saya kumplitin ya, karena kalau ikan cana aja kan kita nggak bisa tuh. Kalau buat jualan kita nggak bisa cuma melibas cuma satu jenis aja. Oh iya benar-benar. Jadi nggak ada variasi Ada gitu ya? variasi kan, karena kan juga customer kan banyak kan, banyak yang kesini, terus banyak yang nanyain ikan hias yang lain kayak kopi, ada ikan kopi Memphis, layang-layang, ada molly juga, terus ada jenis-jenis ciclit kayak mentimen, lemon, dan lain-lain kayak gitu. Apal sekali namanya, saya aja pusing dengarnya ada nanti. Nah, ini saya tadi lihat nih di sini. Di sini nih, ini ikannya keren banget. Ini jenis apa ini? Kalau ini Cana Andrau, kebetulan dia cacatnya malah unik ya jadinya. Oh, cacatnya malah unik. Cacatnya malah unik. Dia shorttail, yang ini short body dan yang ini no tail. Hotel. Ini bandrol berapa ini? Kalau shorttail saya lempar 800.000. 800.000. Shorttail Ini. cuma paling satu ini ya, satu jari kelingking ya, satu jari kelingking. Terus Kalau yang short body saya lempar sekitar 850. 850.000 itu untuk ukuran yang benar-benar. Iya, dia jadi ukurannya gede aja, sejempol tapi pendek. Oh iya. Karena short body kan. Mini ya. Iya, terus kalau yang satunya ini nutel, dia emang cacat dari lahir, bawaan dia juga mentalnya udah ada lumayan. Ini nutel saya bandrol 1,2.
Ini yang paling mahal malah 1.200.000 untuk bahan ya. Ini temannya masih bahan kan? Masih bahan ya. Ini semua masih bahan, itu harganya Ini warnanya warnanya Tadi saya lihat pas duduk itu benar-benar terkesima. Wah, bagus banget sih warnanya. Pas tanya harganya 1.2. Aduh. Bisa buat beli burung. Nah, kalau sampean ini udah mencoba ternak belum sih untuk canak sendiri? kalau buat breed ya alhamdulillah dulu awal-awal malah jadi ya. Jadi tergiurnya buat main channel lebih dalam lagi karena bisa istilahnya ya melestarikan Benar-benar melestarikan tapi di tempat yang seminim mungkin kayak di teknik itu contohnya dulu awalnya tanam tahu habis itu Asetika ini lagi nyoba-nyoba lagi buat channel Asetikanya itu kebetulan yang udah dibuka tapi malah di sini rating terus. Wah. Yang punya jackpot ini Jackpot berarti. nih kayaknya Yang nih punya ya. jackpot Ini ini. yang booking jackpot ini kayaknya udah wrapping tapi belum keluar nih telurnya ini. Ini yang booking, mohon cepet diambil. Karena tadi saya udah lihat udah kick terus nih. Gagik terus nih dari tadi udah beberapa hari ini udah wrapping terus kejadian kayak gitu biasanya. Nah, kalau mengamati akhir-akhir ini ya selama pandemi itu saya banyak sekali yang boom tentang ikan cana sama cupang. Di sini saya nggak lihat cupang, ada dia cupang nggak? Ada juga sih cupang sih ada. Oh iya iya. Tapi, Oh ada itu ngumpet. ada beberapa tinggal beberapa ekor kebetulan Udah laku ya? Udah laku kemarin udah pada laku ya biasa harga nakes dia aja saya ininya. Karena cupang juga ini lagi boom ini. Oke, tadi udah nanya-nanya jenis-jenis ikan cana dan ada para cana, terus harganya. Nah, untuk perawatannya sendiri untuk ikan cana dari segi makannya, terus pembersihan airnya, terus dari segi apa ya kayak aksesoris itu penting nggak? Kalau aksesoris sama segi makan itu sangat perlu diperhatikan. Jadi kalau ikan cana kalau usul saya itu jangan dikasih makan yang mengandung serat, maksudnya kayak unggas-unggasan, terus daging-daging yang berserat itu daging sapi. Ini maksudnya unggas gimana? Ayam atau gimana? Anak ayam? Anak ayam pun doyan. Anak ayam pun doyan. Yang segini? Iya, anak ayam pun doyan dengan jenis cana yang giant. Yang giant ya? Yang giant snackhead gitu kan dia kan memang dia tipikalnya ikan gede. Jadi kalau dikasih anak ayam dikasih tikus mingkit gitu ada. Oh ada juga. Dikasih tikus. Jadi buat usul saya kalau dikasih makan diusahakan jangan yang berserat karena ya tergantung kipernya sendiri sih. Itu kan haknya mereka juga. Oh jadi istilahnya kiper itu owner atau gimana? Iya, owner yang punya iya. Ya. Jangan salah nanti kiper dibilang jaga gawang. Terus Iya, kendala lainnya? Kalau kendala lainnya mungkin di Penyakitnya apa nih yang sering dijumpai? Kalau penyakit macam-macam mas. Kalau penyakit ada skin rot, ada body rot, ada mouth rot juga, terus ada wet spot. Itu penyakit-penyakit yang biasanya sering dijumpai. Itu karena perubahan suhu, ikan stres, dia luka, jadilah itu penyakit. Itu masuk kategorinya itu kayak apa nih, kulitnya? Iya, kulit. Dari kulit dia sisik melupas kalau buat body root, kan sisik melupas. Terus kalau buat fin root itu dia di sirik-siriknya dia pada ngapas seperti jamur kayak gitu. Kalau buat di mouth rootnya dia di mulut karena cana kan dia jumper kan. Jumper misalnya jumper terus jedot tuh sama sabuk yang ada di akuarium biasanya dibuka terus jadinya mouth root. Penanganannya apa itu penanganannya? Kalau fin root sama
body root biasanya obat ya, Pakai obat tetes. Iya, obat tetes bisa, obat tetes. Terus ada juga yang obat duduk juga, itu dicampur di air, disurutin airnya, air pendek yang terlalu tinggi, dikasih filter buat sirkulasi, sama dikasih ikan. Oh gitu. Nah, kalau saya penanganan seperti itu. Kalau untuk pengurasan air ini biasanya jangkanya berapa hari setelah ganti? Kalau ganti, kalau buat Cana jangan terlalu sering, malah lebih bagus. Oh, malah jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering diganti. Ini enak nih bagi yang orangnya males, jarang diganti airnya. Iya, jarang diganti air. Karena kalau nah itu kalau sering diganti air kadang ikan cenderung lebih stres karena dia berganti kan suhunya kan di airnya itu, karena dia udah kasih dengan suhu airnya, pH-nya udah settle di akuarium, diganti air lagi gitu. Dia kaget gitu kan, kebanyakan ikan-ikan yang kaget kayak gitu dia lebih banyak, lebih bisa lebih sering dan lebih banyak cepat terkena penyakit karena dia kan imunnya turun. Ini berarti beda untuk pengurasan sendiri biasanya. Itu dikuras habis atau tetap masih disisain berapa? Soalnya saya juga ada arwana di rumah itu nggak dikuras habis, pernah dikuras habis itu malah stres. Ngoleng ya? Ngoleng jadi kayak celeng, mabuk. Ini untuk Cana ini sama nggak? Kalau ada nggak diganti total atau ada sisanya? Itu tergantung keeper masing-masing juga. Kalau saya sendiri pribadi, saya ganti selalu fresh water 100%. Saya habisin ya. Ada juga mungkin yang diganti 50%, ada juga yang diganti 70%, kayak gitu disisain gitu ada juga. Tapi kalau buat saya, semua ikan saya karena nggak saya manja ya, kebiasaan nanti kalau dimanja. Iya, jadi anak mama dong nanti dia. Jadi kalau saya ngisi airnya, ganti airnya itu 100%, saya 100%. Biasanya nih kalau mancing ikan gabus itu pakai katak. Denger nih kalau dikasih katak itu nggak bagus malah ikan gabus. Ini untuk Cana sendiri bagus nggak? Kalau dikasih katak itu balik lagi ke kipernya. Oh, balik lagi ke kiper ya? Ke kiper. Kalau saya kasih katak itu jarang-jarang. Oh, jarang-jarang, bukan makanan pokok ya? Bukan makanan pokok. Mungkin kalau pas nemu katak hijau kayak gitu kan kita kasih makan, tapi yang dia tipikalnya yang jadi snackhead, yang ikan gede kayak gitu. Kita kasih makan. Untuk makanan pokok sendiri nih, untuk Cana itu apa? Makanan pokok yang benar-benar pokok. Kalau buat Cana-Cana saya, makanan pokoknya itu udang kering. Udang kering? Iya. Udang kering. Jadi misal nggak ada budget yang lebih yang sisa buat kasih makan udang kering yang biasanya di toko-toko ikan biasa disediain, misal di pasar aja kayak udang ribon bisa dikasih udang ribon kayak gitu kan, dengan secukupnya aja, dengan porsi secukupnya. Karena kalau kebanyakan juga dia biasanya kalau udang rusak di airnya jadi warna keruh. Jangan dimasukin udang asam manis. Iya. Itu malah memperkeruh air. Nah, ini untuk apa ya? Munculin warnanya tuh. Warna di Cana kan ada unik nih warna-warni. Untuk munculin warna supaya tajam itu makanannya harus sama udang atau ada treatment lain? Itu masing-masing ikannya. Masing-masing jenis ikan. Iya, masing-masing jenisnya dia beda-beda. Karena kalau di udang bisa kayak di naru, dia bisa lebih bagus katanya kan. Lebih bagus, dia bisa berwarna buat bunga. Kalau buat di cana-cana yang lain, misal di ultra, dia bisa lebih munculin warna birunya. Misal kalau buat cacing juga, itu cacing dia cacing itu mempercepat pemulihan sirik-sirik yang rusak. Misal sirik-sirik sobek kayak gitu kan, push aja pakai cacing merah kayak gitu. Carilah di bawah pohon pisang, Iya. Kalau males nyari, beli kok di toko-toko burung juga ada. Kalau yang males nyari pisang. Nah, di sini tuh cuma ayam atau ada ayam. Apa ya? Aksesoris lainnya? Kalau aksesoris Jual aksesoris nggak di sini? Kalau buat aksesoris
aksesoris ornamen saya ada kayu tenggelam. Oh, kayu tenggelam. Kayu tenggelam. Karena buat di sana juga kayu tenggelam biasanya lebih di apa ya? Buat persembunyian. Lebih disarankan buat dikasih kayu tenggelam, soalnya buat dia kalau sana kan tipikalnya dia teritori. Oh iya. Ada Teritori juga nih. teritori dia, ada waktu juga di mana saat dia tidak mau terlihat sama orang lain. Jadi kita kasih heading, istilahnya kayu-kayu tenggelam itu kita buat kasih heading. Ya kita ngikutin lah alamnya Oh iya. itu sendiri. Disesuaikan dengan alamnya ya. Sesuaikan dengan Terus kayak aksesoris lain nih, kayak aerator mungkin aerator menyediakan ya. di aerator juga ada, di kulkas juga ada. Terus apa lagi? Kemudian apa lagi? Pasir mungkin? Pasir ada juga. Oh, ada. Pasir buat sutra biasanya. Terus apa lagi nih? Oh iya di sini. nih. Ada pakan juga, Pakan. pakan buat treatment juga saya sediain, ada juga udang kering, terus ada pelet juga yang mix sama udang, terus buat sari ketapang buat apa? Netralin pH. pH ya. Biasanya di Cupang biasanya pakai itu ya. Pakai apa? Sari ketapang. Nah, untuk baby kayak gini nih, ini yang kecil banget. Ini pakannya apa sih kok? Saya aneh nih. Kok ada mangkok? Kelihatan nggak? Ini ada mangkok di sini. Ini habis dikasih mie atau dikasih soto sebenarnya? Iya. Ini kebetulan ada baby pulkra ya sama baby limbata. Saya mix jadi satu karena tanknya kan karena ukurannya masih kecil juga. Tanknya juga. Jadi nggak apa-apa ya kalau masih kecil dicampur ya? Nggak apa-apa masih kecil dicampur gitu kan. Karena tanknya juga kita meminimalis tempat gitu kan, biar nggak terlalu banyak tempat. Saya campur ini. Saya kasih mangkok itu buat tempat cacing sutra. Oh, buat cacing sutra. Cacing sutra itu saya kasih ke mangkok. Soalnya kalau kita tebar itu biasanya cacing sutra itu merambat kemana-mana di sutra. Jadi airnya rusak. Oh, benar-benar. Ini buat trik kalian yang mempunyai ini pakainya mangkok. Yang aneh ini tadi kirain buat apa nih, kasih mie atau kasih Direbus ya dia. kasih mie rebus. Ini kemarin saya kesini nih, belum ada ini nih. Belum ada. Ini datang kapan ini? Ini datang kemarin hari Minggu sore. Oh, hari Minggu sore. Saya kesininya malam Minggu. belum datang. Rencana sih saya mau hunting ini nih, rencana yang murah-murah aja. Buat kecil-kecil ya, buat dikit ya, biar kita tahu perkembangan ikannya sendiri kan. Benar. Makanya saya sediain juga yang baby karena biasanya kan kiper awal kan ingin tahu dia treatment sendiri. Iya, benar-benar untuk di samping itu juga kalau yang udah size-nya gede kan harganya juga wow, lumayan tahu sendiri tadi ini di bawah nih. Nih yang ini nih. Ada yang 800, 700, 1.200.000. Sekelas ikan, belum lagi kalau ketahuan mak tahu-tahu dikira gabus biasa dipotong, aduh pusing. Oke nih, tadi udah berbincang-bincang lama seputar cana dan cara perawatannya. Nah, untuk lokasinya di sini itu gimana sih? Barangkali ada teman-teman komunitas atau yang pengen main ke sini, itu alamatnya di mana sih, Om? Kalau buat sekarang saya buka karena Google Map-nya saya pindah-pindah kan. Nah, untuk kali ini saya udah tempatin udah fix di sini. Alamatnya di Kemiri, Jalan Fitur Kemiri. Itu tepatnya di depan Safa Marwah. Oh, ya, di depan Safa Marwah. Oh, yang samping BRI ya? Samping BRI, depan BRI Kemiri. Depan BRI Kemiri. Kemiri ada ke barat sedikit ya. Oh, ada pom bekas, ini. Bekas pom ini. Di situ masuk. Nah, untuk nama tempat ini sendiri apa sih namanya? Pasti ada namanya dong. Kir Aquatic. Kir Aquatic, namanya Iya. Kir Aquatic. Itu singkatan apa? Kir itu sebenarnya dari anak saya. Oh, Iya. dari anaknya ya, nama-namanya. Semoga biasanya berkah sih biasanya Amin. dari nama anaknya. Jadi buat kalian yang ingin hunting ikan jenis cana atau para cana, kalian bisa main aja ke sini, orangnya humble, depan BRI Kemiri atau depannya Safor Mawah atau depan rumah saya. Soalnya depannya ke rumah saya. Jadi deket banget. Jadi main aja ke sini, sharing-sharing. Jadi main nggak harus beli ya? Iya, nggak harus beli. Oh, nggak harus beli. Jadi sharing-sharing aja kalau yang
penasaran. Jadi lokasinya di depan Safa Marwah ya, Bidan. Oke, untuk yang mungkin yang mau kesini tapi jauh atau mau yang tanya-tanya dulu, itu punya media sosial nggak sih tentang ini tempat? Kalau media sosial, medsosnya pribadi saya aja ya, lewat ke Facebook saya Atau Facebook sama sama di Januar Erawan, oh itu sama di IG itu Dulpemat. oh Dulpemat. Jadi kalau kalian yang ingin kepoin ikan-ikan cana atau sharing yang jauh, mungkin kalian bisa searching Facebooknya Januar Erawan. Terus kalau di IG apa? Dulpemat. Dulpemat. Iya. Jangan lupa Dulpemat. Bisa sharing via DM ya. Via DM sama mungkin bisa Messenger buat Tanya-tanya dulu. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sharing-sharing seputar cana, karena waktunya juga saya terbatas, ada ngajar. Ini sebelumnya saya terima kasih atas waktunya sudah dikasih kesempatan untuk bikin vlog di sini. Harapannya sih semoga peminat ikan cana itu semakin banyak ya. Semakin banyak. Karena di Purworejo juga udah mulai nih. Udah mulai banyak yang kena virus ikan cana. Oke, terima kasih waktunya. Oke, siap-siap. Semoga sukses selalu ya. Siap sama-sama. Bentar tapi ya, Bro. Ini bentar apaan nih ini maksudnya nih? Ini buat kegiatan aja di rumah daripada nggak ada kegiatan kan. Wah, Dibungkusin ya. jadi ngerepotin nih ya, mau pamit tapi mau dikasih oleh-oleh. Tapi ya nggak apa-apa sih, tapi ya jangan yang jelek, yang bagus. Siap. Ini suka enak sih gua nih kalau ngevlog kayak gini nih, biasanya banyak sih yang ngasih, tapi kadang ya gimana lagi, kadang juga pengen sih. Alhamdulillah Buat kegiatan di rumah, Bro. ini ujung-ujungnya nanti juga beli tank aja di sini. Saya udah nggak punya tank. Oh, satunya lepas. Iya. 2 ekor cukup ya, Ultra ya. Waduh, Buat kegiatan gitu. saya ngiranya 1 dikasih 2. Saya jadi enak-enak gimana gitu ini jadinya. Ini ikhlas kan? Ikhlas. Ini buat kegiatan di rumah. Buat kegiatan sama buat kalau ada teman-teman burung main ke rumah Oh, gitu iya, kan. iya. Ya, wah ini ikan apa? Oh, iya, kayak benar. gitu kan. Ini Bisa kan? kasih makan jangkrik bisa kan? Nah, ini kalau saya segini mungkin jangan jangkrik dulu ya. Oh, kalau iya. kalau ada ulat Hongkong kan gitu kan, ada kan ulat Hongkong kan di rumah. Ada ulat Hongkong, kasih aja ulat Hongkong udah masuk. Karena ini udah saya sekitar 6-7 cm. Oh iya. Ya udah Bro, nggak usah lama-lama. Mau bawa pulang, ini udah jamnya ngajar soalnya. Siap. Oke. Thank you. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya dari awal hingga nyampe selesai. Cukup panjang lebar saya membahas tentang ikan cana, sampai saya dikasih oleh-oleh ini ikan gabus lah, ikan cana. Semoga saya bisa amanah merawatnya sampai gede. Dan jangan lupa ya, tetap pantengin terus channel saya walaupun tidak bermanfaat sama sekali. Ini cuma channel buat hiburan saya tentang hobi saya. Dan tetap jaga kesehatan di tengah pandemi virus corona ini, dan tetap salam sehat.